Oke, selamat datang. Kali ini kita mau bahas sebuah ide yang terus terang cukup proaktif, bahkan mungkin radikal. Ini tentang gimana caranya sebuah komunitas bisa mendukung anggota barunya dengan jauh lebih baik, bahkan sebelum ada masalah apapun. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain semangat yang meledak-ledak di awal pas kita mutusin sesuatu yang besar, tapi lama-lama kok rasanya mulai puder ya? Nah, pertanyaan ini, seperti yang Anda lihat, jadi titik awal kita buat ngebahas sebuah tantangan yang sering banget luput dari perhatian. Dan dari pertanyaan tadi, kita masuk nih ke inti masalahnya, yang oleh penulis sumber kita disebut sebagai dilema orang percaya baru. Dia ngeliat ada sebuah pola yang cukup mengkhawatirkan di banyak komunitas, terutama di lingkungan gereja. Ini nih pengamatan yang jujur banget dari penulisnya. Setelah beberapa waktu, semangat di awal itu ya bisa jadi sekedar rutinitas aja. Mungkin mereka masih datang, tapi apinya udah nggak sebesar dulu lagi. Kenapa ya bisa begini? Nah, ini dia nih biang keladinya. Ada jurang yang lebar banget antara tahu sebuah doktrin sama menerapkannya di kehidupan nyata. Mereka mungkin paham konsep teologinya, tapi bingung gimana caranya nerapin itu pas lagi kerja, pas lagi ngobrol sama tetangga, atau bahkan pas ngatur keuangan. Oke, ngelihat masalah kayak gini, si penulis nggak cuma ngasih solusi yang biasa-biasa aja. Dia malah ngajuin proposal yang, wah berani banget, bisa dibilang radikal, yang bisa mengubah cara pandang kita total. Kita lihat ya, apa itu? Dan ini dia gasalnya. Bukan sekedar kelas pendalaman Alkitab, bukan kelompok doa biasa, tapi sesi konseling yang terstruktur. Dan ini bukan buat orang-orang yang bermasalah ya, tapi buat semua orang yang baru gabung. Cukup mengejutkan kan? Penekanannya itu di kata segera. Ini penting banget. Idenya itu bukan nunggu sampai ada masalah, bukan nunggu sampai kebakaran dulu. Justru sebaliknya, ini tentang ngebangun fondasi yang kokoh dari awal banget, pas seseorang lagi semangat-semangatnya buat berubah. Nah, slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat di sisi kiri. Itu pendekatan yang reaktif. Ibaratnya jadi pemadam kebakaran kan? Nunggu ada api baru sibuk. Tapi di sebelah kanan, nah ini usulannya, preventif. Ini pergeseran total. Dari yang tadinya pemadam kebakaran, sekarang jadi arsitek yang ngebangun fondasi kuat dari nol. Tentu aja usulan seradikal ini kan tidak muncul gitu aja ya. Penulisnya mendasarkan semua argumennya pada apa yang dia sebut sebagai cetak biru Alkitabiah. Yuk kita lihat gimana dia membangun fondasinya. Kuncinya ada di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Coba perhatikan, fokusnya itu di kata melakukan. Bukan cuma ajarin mereka tentang apa yang aku perintahkan, tapi ajarin mereka untuk melakukan. Jadi ini panggilan untuk bertindak, untuk aplikasi praktis, bukan cuma transfer ilmu. Jadi, alur berpikirnya tuh gini, bisa kita lihat di sini. Pertama, tujuannya itu bukan cuma sekedar tahu. Kedua, perintah utamanya adalah untuk mempraktekkan. Dan yang ketiga, implikasinya apa? Ya, pengajarannya itu harus mencakup instruksi praktis untuk semua aspek kehidupan. Cara kita kerja, berkeluarga, dan hidup sehari-hari. Oke, dari konsep kita pindah ke praktek. Gimana sih wujudnya konseling preventif ini? Apa aja yang dibahas? Nah, siap-siap jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Pasti pada nanya kan? Jadi konselingnya ini kayak gimana sih? Apa kayak sesi terapi biasa atau beda? Nah, kita lihat yuk contoh-contoh nyata yang dikasih sama penulisnya. Dan lihat deh, daftarnya ini cakupannya luas banget. Kita nggak ngomongin soal doa atau baca Alkitab aja di sini. Tapi lihat, ada cara berbisnis, cara nyelesain masalah sama orang lain, bahkan cara mengembangkan kebiasaan tidur yang teratur. Ini nunjukin kalau menurut penulisnya, semua area hidup kita itu perlu dibangun ulang di atas fondasi yang baru. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu hal, sebuah panggilan untuk bertindak. Ini semacam tantangan gitu ya buat para pemimpin komunitas, buat mikirin ulang cara mereka ngebina anggota-anggota baru. Dan ini poin yang penting banget. Penulisnya itu nggak jualan program siap pakai yang bisa di-copy paste gitu aja. Sebaliknya, dia justru mendorong setiap komunitas buat ngerancang sendiri program yang pas buat mereka. Ini butuh kerja keras, butuh komitmen, dan kepemimpinan yang nyata. Dan dia menutup argumennya dengan kalimat yang, wah benar-benar kuat. Seluruh masa depan orang-orang percaya baru Anda mungkin bergantung padanya. Jadi, ini bukan cuma sekedar program tambahan yang nice to have. Ini sesuatu yang fundamental, yang menyangkut kesehatan dan pertumbuhan jangka panjang mereka. Taruhannya benar-benar tinggi.
Dan kita tutup sesi kali ini dengan pertanyaan reflektif ini. Mungkin ide radikal ini nggak cuma berlaku di konteks gereja aja ya kan? Coba pikirin deh, dalam kesehatan, dalam hubungan, bahkan dalam karir, seberapa sering kita nunggu sampai ada krisis dulu baru bertindak? Mungkin investasi terbaik yang bisa kita lakuin adalah justru membangun fondasi yang kuat dari awal. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.